إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memampukan kita semua untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, khususnya laki-laki, yaitu ialah salat subuh secara berjamaah di masjid dan diteruskan dengan kajian ta'lim. Mudah-mudahan ikhtiar kita, usaha kita dalam mempelajari ilmu agama Allah ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam tidak lupa kita curahkan sepenuhnya kepada Rasul kita yang mulia, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah meniti jejak mereka hingga datangnya hari kiamat kelak. Dan kita memohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak para salafuna as-salih. Para jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan lalu kita sudah membahas tentang qadful muhsanat al-mu'minat, yaitu ialah menuduh wanita muslimah berzina, yang mana kita sudah membaca ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengannya, yang intinya ialah ketika seseorang mengatakan bahwasanya orang lain itu berzina, maka harus ada syahid. Harus ada syahid. Syahid itu apa, Pak? Saksi. 4 orang saksi. Ketika seseorang tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi ini, maka orang itu akan mendapatkan hukuman had. Dan itu kita sudah bahas insyaallah. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas dosa besar yang ke-20, yaitu ialah al-zulmu bi akhdhi amwalin nasi bil batil. Kezaliman dengan cara mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Ya, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, di sini penulis Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menukilkan beberapa dalil, baik itu di Al-Qur'an ataupun Al-Hadis. Adapun nukilan yang pertama yang dinukilkan oleh beliau, yaitu ialah sebuah firman dari surat Al-Baqarah ayat 188. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Dan janganlah kalian itu memakan harta kalian dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kamu makan harta kalian dengan cara yang batil. Kalau kita perhatikan ayat ini para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menggunakan wala ta'kulu. Mungkin kita akan sedikit mendalami ayat ini. Wala ta'kulu, dan janganlah kamu itu makan. Kita tahu bahwasanya harta itu bukan hanya dimakan, kan gitu kan? Ada yang dipakai, ya kan? Ada yang diambil dan lain sebagainya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kata wala ta'kulu, dan janganlah kamu makan? Sedangkan harta bukan hanya dimakan, ada yang dipakai dan lain sebagainya. Dan ini sudah kita bahas ya di pembahasan memakan harta anak yatim. Ya. Mengapa kok menggunakan kata akala, memakan? Nah, ulama menyimpulkan bahwasanya karena makan itu ialah akbarul intifa, yang paling banyak dilakukan.
Misalnya kita kerja, Pak. Kita kerja, yang paling tujuan kita untuk apa? Untuk makan, kan gitu. Ketika makan sudah terpenuhi sehari-hari, maka kita gunakan untuk yang lain, ya. Entah itu buat beli motor, ya, beli baju, ya, beli mobil dan lain sebagainya. Ya. Tapi tujuan utama kita kerja yaitu apa? Untuk makan. Maka begitu pula orang yang menzolimi orang lain, tujuannya satu, yaitu apa? Tujuan yang paling untuk harta. Akan tetapi para jemaah sekalian, jangan anggapan bahwasanya kita boleh memakai harta orang lain. Dengan alasan apa? Dengan alasan Allah Subhanahu wa taala melarang makan, bukan memakai. Kan gitu kan? Ya kan? Misalnya kita memakai motor orang lain dengan tanpa izin. Memakai sendal orang lain tanpa izin. Memakai harta orang lain tanpa izinnya. Maka ini juga merupakan kezaliman. Jadi jangan dipahami Allah Subhanahu wa taala berfirman jangan makan, kemudian kita memakai gitu loh. Memakai harta orang lain. Karena para jamaah sekalian, makan di sini ya, wala ta'kulu ini bukan hanya untuk perkara makan saja, tapi apapun yang berkaitan dengan harta orang lain, milik orang lain, hak orang lain, maka kita tidak boleh mengambilnya. Gitu ya. Jadi wala ta'kulu, dan janganlah kamu makan, bukan hanya untuk makan saja. Wala ta'kulu amwalakum, dan janganlah kamu makan harta-harta kalian. Nah, ini jadi masalah juga ini kalau misalnya kita pahami secara tekstual gitu. Jangan kamu makan harta-harta kalian, harta-harta kamu. Sedangkan kita makannya dengan harta kita, kan gitu kan. Nah, di sini ada sirnya, ada rahasianya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan amwalakum, harta-harta kalian? Bukan berkata, Allah Subhanahu wa taala bukan berfirman, dan janganlah kamu memakan harta orang lain. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu makan harta-harta kalian. Gitu ya. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menggunakan harta-harta kalian? Di sini ulama menjelaskan, karena kita ini ketika ingin bermuamalah dengan orang lain, maka muamalahkan dia sebagaimana kita ingin dimuamalahi. Berikan sikap kepada orang lain sebagaimana kita ingin disikapi. Gitu ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan harta-harta kalian, amwalakum. Kenapa? Karena ketika kita memiliki harta, ya, tentunya kita nggak ingin harta kita diambil oleh orang lain secara zalim. Gitu ya. Jadi itu maksud dari amwalakum, harta-harta kalian. Karena kita ini bagaikan satu tubuh para jamaah sekalian. Al-mu'min wal mu'min kal bunyan. Seorang muslim, seorang mukmin dengan muslim yang lainnya itu seperti bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dha, yang akan menguatkan satu sama lainnya. Ketika salah satu anggota badan itu merasa sakit, ya, maka akan merasa sakit semuanya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini di ayat ini ingin menggambarkan kepada kita bahwasanya kita itu bagaikan satu tubuh, kita itu harus bermuamalah, bersikap sebagaimana kita ingin diberikan sikap juga. Nah, di situ ya. Kemudian di sini wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu makan harta kalian dengan cara batil. Maka kita pahami bahwasanya apa? Boleh mengambil, memakan harta orang lain dengan cara yang tidak batil, kan gitu. Karena yang dilarang itu dengan cara batil. Jadi boleh kita memakan ataupun mengambil harta orang lain dengan cara yang hak, dengan cara yang tidak batil. Nah, pertanyaannya, kapan itu batil dan kapan itu tidak batil, kan gitu.
Maka yang tidak batil itu para jemaah sekalian, yang hak, yang benar itu ialah misalnya ketika jual beli, ya kan? Kita jual beli, kita mengambil harta orang lain. Tapi itu bukan dengan cara yang batil, itu dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Misalnya lagi di sini diberikan harta waris, ya. Orang tua sudah meninggal, ya, ataupun suami istri ataupun anaknya gitu ya. Kemudian kita mengambil harta tersebut. Ini harta waris, mengambil harta orang lain. Tapi ini bukan dengan cara yang batil, ini cara yang hak, dengan cara yang benar. Maka yang dilarang ini para jemaah sekalian, itu ialah mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Misalnya apa? Misalnya ya mencuri, gitu ya. Kemudian riba. Ya. Jangan kira riba itu bukan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Ya. Riba itu mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Ya. Khianat amanah, ya, diamanahi dengan sebuah pekerjaan, ya, dia malah mengkhianatinya, ya, korupsi lah, ya, berbohong dalam jual beli, ya, yang tadinya banyak sekali aib, ya, tapi dia tutup-tutupi gitu ya aibnya. Maka ini semuanya ialah memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Maka itu ayat yang pertama yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, ya, surat Al-Baqarah ayat 188. Kemudian di sini penulis menukilkan sebuah ayat juga di dalam surat Asy-Syura ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim." Sesungguhnya jalan untuk menyatakan kesalahan yang hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi ini tanpa mengindahkan kebenaran, mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Ya. Maka di sini ayat ini menerangkan juga bahwasanya orang-orang yang berbuat zalim, ya, itu akan disiksa di akhirat kelak, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadzalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir, dan orang-orang yang berbuat zalim mereka sama sekali tidak memiliki wali. Wali itu artinya penolong. Kemudian apa? Nasir. Artinya nasir juga penolong, ya. Bisa juga artinya pelindung. Jadi orang-orang yang berbuat zalim itu para jemaah sekalian, tidak ada yang mampu dan bisa menolong dan melindunginya. Mungkin di dunia dia dilindungi oleh orang lain, ya, dengan yang lebih kuat, ya, dengan memiliki jabatan gitu ya. Tapi nanti di akhirat tidak ada yang bisa melindungi dia. Orang-orang yang berbuat zalim, ya, malahum wali wala nasir, tidak ada pelindung dan juga tidak ada penolong. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun ogah, tidak mau untuk menjadi pelindung dan penolong orang-orang yang zalim. Mungkin dia di dunia dia biasa bebas, ya, bisa kemana, ya, kesana kemari gitu ya. Tapi nanti di akhirat dia melihat hisab pengadilan yang sebenar-benarnya, itu tidak ada yang mau melindunginya. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala manusia itu berusaha untuk melindungi diri sendiri. Mereka nggak mau melindungi orang lain. Satu-satunya harapan siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah pun tidak mau melindungi dan membantu orang yang berbuat zalim. Ya. Maka nanti insya Allah akan kita berikan contoh zalim-zalim itu seperti apa, sebagaimana yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Kemudian di sini penulis menukilkan sebuah hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu ialah kegelapan pada hari kiamat. Kezaliman itu ialah kegelapan pada hari kiamat. Di sini Imam Nawawi rahimahullah, ya, ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwa kezaliman itu nanti efeknya ada 3
efeknya gitu ya. Yang pertama, menjadi kegelapan di hari kiamat ya. Di akhirat nanti. Di mana nanti para jamaah sekalian, ketika seseorang itu ingin menyeberangi sirat, ya, jembatan sirat itu gelap gulita. Gelap gulita, sangat-sangat gelap. Maka orang yang berbuat zalim itu dia akan mengalami kegelapan yang sangat-sangat pekat. Maka semakin banyak orang yang tidak melakukan kezaliman, ya, semakin banyak orang yang melakukan amal ibadah, maka semakin terang benderang pula jalan ia ketika menyeberangi sirat, jembatan. Maka makna hadis ini kata beliau yaitu ialah kegelapan yang ia akan hadapi ketika ingin menyeberangi sirat. Karena sirat itu apa? Gelap, tidak ada lampu, Pak. Tidak ada lampu, tidak ada cahaya. Maka satu-satunya yang bisa menerangi kita untuk menyeberanginya ialah amal ibadah kita. Jangan berbuat zalim. Jangan berbuat zalim. Itu makna yang pertama kata beliau. Kemudian makna yang kedua, maksud dari kezaliman itu ialah kegelapan pada hari kiamat, yaitu apa? Kesulitan hidup. Asyada'id, ya. Kesulitan hidup. Maka orang yang berbuat zalim itu para jemaah, hidupnya itu tidak bakal tenang. Pasti dihantui dengan gundah gulana. Ya, galau. Kenapa? Karena dia sudah menzalim orang lain. Al-jaza min jinsil amal. Ya. Sebab dia menzalim orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesulitan-kesulitan hidup yang ada pada dirinya. Maka ketika kita merasa ada kesulitan di dalam hidup kita, ya, baik itu masalah ekonomi, masalah keluarga kita yang sulit diatur gitu ya, ataupun dan lain sebagainya, maka kita harus introspeksi. Bisa jadi kita pernah menzolimi orang lain, baik itu secara perkataan ataupun perbuatan. Karena di sini hadis ini adzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Itu makna yang kedua ya, yaitu apa? Kesulitan hidup, kata Imam Nawawi rahimahullah. Adapun makna yang ketiga kata beliau yaitu ialah musibah. Ya. Musibah. Dan musibah banyak ya para jemaah ya. Kecelakaan lah, kebakaran lah, ya, dan lain sebagainya. Hilang duitnya lah. Ya. Itu bisa jadi karena kita pernah menzolimi orang lain. Ya, pernah menzolimi orang lain. Ya. Maka ini maksud dari hadis ini. Ada 3. Yang pertama apa? Kegelapan yang nanti akan dihadapi ya, di jembatan sirat ya. Kemudian yang kedua, kesulitan hidup. Dia sudah berusaha dengan maksimal tapi masih sulit aja hidupnya. Maka ingat, mungkin bisa jadi kita pernah menzalimi. Atau yang ketiga, itu ialah apa? Musibah-musibah yang senantiasa menghampiri kita. Cobaan-cobaan yang senantiasa menghampiri kita. Bisa saja kita pernah menzalimi orang lain. Baik itu secara sadar ataupun tidak sadar. Karena kita ini nggak sadar, Pak. Mungkin karena bawaan, ya kan? Sudah tabiatnya seperti itu, kadang sulit. Ya. Tapi ingat, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita senantiasa dibimbing untuk tidak menzalimi orang lain. Karena tidak menzalimi orang lain itu butuh bimbingan, Pak. Ya. Butuh kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi yang sulit ya, sulit mengontrol dirinya, entah itu perkataan ataupun perbuatan, itu sulit kadang sebagian orang. Sebagian orang sulit. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita senantiasa dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain di sini ya, penulis menukilkan wa qala man zalama shibran minal ardi tuwiqahu ila sab'i ardin yaumal qiyamah. Barang siapa yang menzalimi orang lain dengan cara mengambil tanah milik orang lain, Pak. Patoknya digeser. Ya. Yang tadinya di sini aslinya digeser. Walaupun cuma segini ya, sejengkal gitu. Maka apa hukumannya orang-orang semacam ini? Tuwiqahu sab'a ardin yaumil qiyamah. Maka akan dikalungkan 7 lapisan bumi pada hari kiamat kelak. Maka bahaya nih, luar biasa. Jangan sekali-kali mengambil hak milik orang lain.
Maka saya sarankan betul bagi yang membeli tanah ini, dipastikan ini benar nggak ini sampai segini, ya patok. Ya. Agar apa? Agar kita tidak terjerumus ke dalam hadits ini. Ya. Walaupun cuma sejengkal, Pak. Ya. Apalagi yang 1 meter kelebihannya, ya. 1 hektar, ya, 2 hektar bahkan lebih daripada itu. Ya. Maka tentunya lebih dahsyat lagi nanti pada hari kiamat, di akhirat kelak. Sejengkal aja dikalungkan 7 lapisan bumi. Ya, gimana nggak berat itu? Apalagi lebih dari itu. Gitu ya. Maka kita harus berhati-hati untuk tidak mengambil tanah yang bukan hak kita. Nah, di sini penulis juga mengatakan ya, mengambil tanah orang lain itu ialah termasuk dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, la'ana man ghayyara manaral ardi. Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang yang merubah batasan tanah. Ya. Merubah batasan tanah atau merampas tanah milik orang lain. Akan dilaknat. Jadi ketika kita mendapati di Al-Qur'an ataupun Al-Hadis ada kata-kata laknat, maka ketahuilah bahwasanya itu merupakan dosa besar. Itu aja kaidahnya, Pak ya. Jadi kalau misalnya kita baca nih di Quran ataupun hadis ada kata-kata laknat, maka ketahuilah perbuatan itu ialah dosa besar. Ya, dosa besar itu, Pak, ya, mengambil tanah milik orang lain, ya, menggeser patok yang bukan miliknya. Maka di sini ada kisah yang cukup menarik ya, bahwasanya ada salah satu sahabat yang mulia yang bernama Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini ialah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. 10 sahabat yang dikabarkan langsung oleh Rasulullah SAW itu masuk surga. Salah satu sahabat Sa'id bin Zaid. Jadi ceritanya Sa'id bin Zaid ini memiliki tanah gitu ya. Kemudian ada seorang wanita, yang mana wanita itu mengadu kepada gubernur Madinah yang bernama Marwan kalau tidak salah. Mengadu bagaimana? Mengadu kepada gubernur ini, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Sa'id bin Zaid sudah mengambil tanah milikku. Mengambil tanah milikku. Kemudian dipanggillah sahabat yang mulia ini, Sa'id bin Zaid. Nggak mungkin sahabat yang dijamin masuk surga mengambil tanah milik orang lain. Maka ketika dipanggil sama gubernur Madinah ketika itu, Sa'id bin Zaid, kemudian ditanya sama gubernurnya, apakah kamu sudah mengambil tanah milik wanita ini? Maka dia pun bingung. Bagaimana aku bisa atau mau mengambil tanah milik orang lain, sedangkan aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man dzalama shibron minal ardi tuwiqahu ila sab'i aradin yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengambil tanah milik orang lain hanya cuma sejengkal, maka dia akan dikalungkan 7 lapisan bumi pada hari kiamat. Bagaimana bisa? Bagaimana saya mau? Saya takut akan hal itu. Maka dia pun langsung berdoa, ya Allah, bagi siapapun yang menuduhku seperti itu, maka jadikanlah ia buta dan matikan ia dalam keadaan terjatuh. Maka ketika itu wanita itu, para jamaah sekalian, ya, di beberapa hari kemudian ya, dia pun menjadi buta. Ya, karena dia buta, nggak bisa melihat, akhirnya dia pun terjatuh di suatu lubang dan dia pun meninggal dunia. Maka di sini, ya, di dalam kisah ini, ulama menyimpulkan bahwasanya kita boleh-boleh saja berdoa keburukan kepada orang yang pernah menzolimi kita. Mendoakan keburukan kepada orang yang pernah buat kita ya merasa tertindas, itu boleh. Berdasarkan kisah Sa'id bin Zaid. Ini bisa dibaca ya di dalam kitab Sahih Bukhari ya. Itu dikisahkan seperti itu. Ya. Jadi boleh kita mendoakan keburukan. Tapi ahsannya, lebih baiknya tentunya kita doakan kebaikan kan gitu. Tapi kalau sudah mangkel banget ya, jadi susah juga Pak ya. Karena sudah saking sakit hatinya gitu ya, saking marahnya kita, ya tidak masalah ya. Tapi kalau bisa ya doakan
kebaikan saja. Baik, para jemaah sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, hadis tentang larangan kita mengambil tanah yang bukan milik kita. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzolimi satu orang pun walaupun hanya sebentar zarrah. Ya, zarrah itu kita sudah pernah jelaskan juga ya di pembahasan yang lalu-lalu. Ada beberapa makna ya. Makna yang pertama, zarrah itu ialah semut yang sangat kecil. Yang mana semut ini kalau kita letakkan di atas timbangan itu nggak gerak gitu Pak. Ya, timbangannya nggak gerak. Alias tidak memiliki berat sama sekali. Itu makna pertama, semut kecil. Kemudian makna yang kedua, kata para ulama, itu ialah debu. Makanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya pernah meletakkan kedua tangannya di tanah ini ya. Kemudian ditiupkan gitu ya. Kemudian apa? Dia mengatakan inilah dzarrah yang berterbangan itu. Itulah dzarrah. Kira-kira Pak, yang berterbangan itu bisa kita pegang nggak? Nggak bisa. Kalau kita timbang juga tidak ada beratnya sama sekali. Saking ringannya itu. Dalam artian apa? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzolimi orang lain walaupun cuma sebesar zarrah, sedikit sekali. Dan ulama juga menyimpulkan bahwasanya tidak boleh seseorang itu menzolimi orang lain walaupun kezaliman itu cuma seberat zarrah, cuma sedikit sekali. Nggak boleh. Tidak boleh. Berdasarkan ayat yang pernah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di sini ada hadis juga, wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'an wa huwa dzulmul ibad. Ada satu catatan amal yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak mau meninggalkannya. Ya. Itu apa? Dzulmul ibad, menzolimi orang lain. Karena para jamaah sekalian, zolim itu ada ada dua ya. Zolim kepada diri sendiri ya. Yaitu ialah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini ada kesempatan untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ketika menzolimi orang lain, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, kita sering puasa, Daud ya, kita sholat malam tidak berhenti. Ya, tiap hari sholat malam, suka sedekah, suka infak, tapi dia menzalimi orang lain, maka itu tidak ada artinya. Maka kata para ulama, 70 dosa yang pernah ia lakukan itu lebih baik daripada satu kezaliman yang ia lakukan kepada orang lain. Mengapa? Karena 70 dosa yang pernah kita lakukan, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni kita. Tapi ketika kita pernah menzolim orang lain walaupun satu kali, selama dia tidak memaafkan kita, maka amal ibadah kita itu sia-sia para jemaah sekalian. Kita takut nanti pada hari kiamat, sholat-sholat kita, puasa-puasa kita, sedekah-sedekah kita, itu nanti diambil sama orang yang pernah kita zolimi. Karena nanti di pengadilan Allah, orang yang pernah dizolimi itu akan menuntut orang yang menzolimi dia. Ya Allah, dia pernah menghina saya. Ya Allah, dia pernah mukul saya. Ya Allah, dia pernah mencuri tanah saya dan lain sebagainya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah pahala dari dia. Dan dosanya ditransfer kepada orang yang berbuat kezaliman. Apa enggak rugi, Pak? Ya. Salat yang pernah kita lakukan, ya, sedekah yang pernah kita lakukan, itu milik orang lain, milik orang yang pernah kita zolimi. Rugi banget. Maka hati-hati ya. Sebanyak apapun ibadah kita, tapi kita pernah menzolimi orang lain, maka ingat ya, ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat rugi ya. Baik. Berdasarkan hadis ini ya, bahwasanya zulmul ibad, kezaliman kepada orang lain itu tidak bakal ditinggalkan, tidak bakal dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai orang yang dizalim itu memaafkan.
Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, matlul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar hutang, nah ini, tapi dia suka mengakhirkannya, maka itu ialah bentuk kezaliman. Dan ini juga merupakan dosa besar para jamaah. Kan gitu Pak ya? Pas minjem uang, Masya Allah ya, lembut sekali ya, ada mukodimahnya gitu ya, bawain sesuatu. Gimana kabarnya Pak? Gimana kabarnya Mas? Sudah lama nggak bertemu gitu. Ujung-ujungnya apa? Pinjam duit ya. Pinjam uang ya. Ketika sudah waktunya untuk dibayar, ternyata dia banyak alasannya ya. Karena inilah, karena itulah, ada kebetulannya. Maka ini merupakan kezaliman. Padahal dia mampu untuk membayarnya ya. Dengan alasan apa? Ini harta ini, duit ini mau saya putar lagi buat dagangan saya. Itu ini nggak penting gitu loh. Yang penting apa? Bayar hutang kamu. Kan gitu. Karena orang yang menunda-nunda hutang, bayar hutang itu merupakan kezaliman dan itu dosa besar. Ya. Misalnya hari ini adalah waktu membayar hutangnya, tapi dia mengakhirkannya terus, maka hari-hari yang ia lalui itu menjadi argo dosanya. Argo dosa, Pak. Ngeri sekali. Ya. Karena sebagian orang itu sengaja berhutang dengan niatan apa? Tidak mau membayar. Dan itu ada sebagian orang seperti itu. Berhutang, dia niatnya nggak membayar emang. Maka ingat, ya, itu merupakan kezaliman dan Allah Subhanahu wa taala akan balas dia. Ya. Dia niat apa? Tidak mau bayar. Ya. Dengan harapan apa? Dengan harapan orang yang pernah dia hutangi itu sampai capek gitu untuk menagihnya. Sudah bertahun-tahun tapi nggak bayar-bayar gitu. Mungkin dia bisa selamat di dunia, tapi di akhirat tidak ada pelindung dan penolong bagi dia, karena dia telah berbuat kezaliman. Ya. Jadi bagi yang punya hutang, para jamaah sekalian, ya, segera dibayar. Ya. Kalaupun belum ada, berikan alasan yang syar'i dan harus ada iktikad. Ya. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki hutang dan dia punya iktikad, punya tekad untuk membayarnya, qadallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia untuk melunasi hutangnya. Ya. Dan sebaliknya para jamaah sekalian, barang siapa yang berhutang tapi dia tidak ada niatan untuk membayarnya, maka Allah pun tidak akan membantu dia dalam membayar hutang itu. Ya. Maka yang punya hutang, ketika kita tekadnya kuat, ya, ikhtiar kita kuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita untuk bisa melunasi hutang-hutang kita semua. Baik, para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in qutiltu sabiran muhtasiban mukbilan ghairu mudbirin." Ya Rasulullah, seandainya aku ini meninggal dunia di peperangan, sedangkan aku ini perang itu karena mengharapkan pahala. Ya, saya maju terus nggak membelakangi musuh, gitu ya. Atau kafuru anni khatayaya, apakah dosa-dosaku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Rasulullah, "Na'am, iya. Illad dain." Kecuali apa, Pak? Hutang. Jadi sia-sia ibadah kita. Sampai orang yang meninggal dunia di dalam peperangan ya atau syahid ya, itu tidak bisa Pak mengqadha membayar hutang yang pernah ia lakukan. Maka hati-hati gitu. Yang syahid aja nggak bisa bayar hutang di akhirat kelak, nggak bisa menembus hutangnya, apalagi hanya kita yang cuma sholat ya, ataupun ibadah yang lainnya. Maka ini hati-hati hutang ini. Maka kalau bisa diumumkan gitu loh. Kalau kita misalnya kita nggak merasa punya hutang, kita umumkan. Bagi siapa yang pernah saya hutangi, mohon untuk kabari saya. Karena kalau kita nggak seperti itu para jemaah sekalian, bisa jadi kita punya hutang tapi lupa. Ya, kita umumkan
di grup WA ataupun di status WA ataupun sosial media yang lainnya gitu ya. Agar apa? Agar kita terbebas. Kalau misalnya sudah kita umumkan dan tidak ada yang ngomong bahwasanya kita punya hutang, maka sudah kita lepas tanggungan. Tapi kalau kita tidak mengumumkan seperti itu, ditakutkan apa? Kita punya hutang, tapi kita lupa. Ya. Maka ingat ya, orang yang mati syahid pun ketika ia punya hutang, maka dia akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, kemudian di sini Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidak masuk surga sebuah daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Ya. Maka jangan sampai ada daging-daging di tubuh kita ini Pak dari harta yang haram. Atau kita masih makan anak istri kita dari harta yang haram. Ya. Entah itu harta curi ya, harta korupsi gitu ya, harta riba dan lain sebagainya. Jangan sampai. Lebih baik kita kelaparan daripada kita memakan harta orang lain. Maka ya kita mengajaklah kepada orang-orang ya saudara-saudara yang mampu untuk membantu ya, saudara-saudara kita yang kekurangan. Karena bisa jadi para jamaah sekalian, orang yang maling itu karena terpaksa kan gitu kan. Walaupun kita nggak membenarkan maling itu dosa besar gitu. Tapi bisa jadi itu karena terpaksa. Ya. Maka bagi yang memiliki usaha-usaha yang besar, ya, bukalah lowongan kerja. Ya. Itu merupakan apa? Amal ibadah buat kita. Ketika kita buka loker lowongan kerja gitu ya, kita sudah membantu saudara kita untuk tidak melakukan kemaksiatan, entah itu mencuri lah, ya, dan lain sebagainya. Ingat ya, kita tidak membenarkan mencuri. Ya. Tapi bisa jadi orang mencuri itu karena keterpaksaan. Maka kita tolong saudara-saudara kita yang kesusahan. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannata jasadun ghudhiya bil haram. Ya. Tidak bakal masuk surga jasad yang terdapat harta yang haram. Ya. Maka di sini penulis ya terakhir ya menukilkan perbuatan-perbuatan yang masuk di dalam bab ini. Yang pertama ialah al-makas. Ya. Al-makas itu ialah penarik pajak. Ya. Penarik pajak itu merupakan kezaliman. Kemudian yang kedua, qati'ut thoriq. Begal. Begal itu juga merupakan kezaliman. Ya. Maka yang pernah begal ya, mungkin bagi yang pernah yang nonton sekarang ya, yang pernah begal, kembalikan ya, begalan Anda. Barang-barang yang pernah Anda rampas, kembalikan. Karena kalau tidak dikembalikan, ya, motor ataupun uang dan sebagainya, itu tidak bakal dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai orang yang dizalimi itu, ya, memaafkannya. Wasarik dan mencuri juga. Wal batot, ya, batot itu pengangguran tapi ketika ada sesuatu yang ingin memakai jasa dia dengan bayaran gitu ya, ini nih batot ya. Alias kalau bahasa kita preman Pak ya, preman yang suka melakukan sesuatu yang tidak baik ya. Wal khain, orang yang berkhianat ya. Kemudian wa man ista'ara syai'an fajahadahu, orang yang meminjam sesuatu yang sudah kita sebutkan tadi ya, meminjam sesuatu fajahadahu, dan dia mengatakan ini adalah milik saya ya. Kan lucu ya. Dia minjam sesuatu, kemudian ketika ditagih, mana barang saya, mana uang saya, dia ngomong, bukan, ini punya saya ini. Padahal jelas-jelas itu punya kita. Ya, maka ini merupakan bentuk kezaliman juga. Kemudian waman taffafa fil wazni wal kail. Orang yang curang dalam timbangan. Maka yang punya usaha bensin, ya, pom mini, itu harus hati-hati. Ya. Atau apa namanya, minyak yang botolan itu ya, jangan ngomong itu seliter gitu, kalau bisa. Karena bisa jadi kurang dari seliter. Ya. Ngomongnya apa? Per botol, gitu aja lebih baik. Ya. Per botol 12.000. Ya. Daripada 1 liter 12.000. Karena bisa jadi kita nggak sama gitu. Ya. Yang ada di botol itu bisa jadi kurang dari 1 liter. Ya. Makanya saya sarankan ya,
tulis apa? Per botol 12.000 supaya lebih selamat. Kemudian wamil taqata malan falam yu'arrifhu. Orang yang menemukan suatu barang tapi dia tidak umumkan, ya. Nemu duit, ya. Nemu HP, ya. Tapi dia nggak umumin. Ya, maka ini namanya luqatah, ya. Luqatah itu menemukan suatu barang, ya. Kalau dia barang yang berharga harus diumumkan. Tapi kalau tidak berharga tidak perlu diumumkan, boleh dipakai. Misalnya apa? Misalnya ya yang nggak berharga apa? Ya, kain misalnya. Yang kira-kira ini nggak terpakai, boleh kita pakai. Ya. Tidak perlu diumumin ini kain siapa, nggak perlu. Ya. Padahal kayaknya sudah sobek-sobek, nggak perlu. Tapi kalau itu berharga, entah itu uang, ya, ataupun barang, HP, ya, laptop, ya, maka kita harus umumkan. Ini pembahasan ya, luqatah ya. Mungkin ada pembahasan yang lain nanti insyaallah. Kemudian waman ba'a syai'an fihi aibun faqatahu. Orang yang menjual sesuatu tapi dia tutupi kejelekannya, kekurangannya. Ini juga tidak boleh. Ya. Maka kita ketika ingin menjual mobil, motor, ya, kita harus jelaskan. Ini kekurangannya, ini jeleknya di sini, ini aibnya ini. Agar jual belinya barokah. Ya. Jangan ditutupin, Pak. Ya. Rezeki itu nggak bakal kemana-mana, nggak. Ya. Walaupun kita udah sebutkan 100 kekurangan di motor kita, ketika kita ingin menjual motor, kalau itu rezeki kita, bakal ada yang beli kan gitu. Sebaliknya, walaupun kita tutupin itu kejelekan, kekurangan barang kita, kalau itu bukan rezeki kita, nggak bakal dibeli barang kita. Ya. Jadi percayalah, Allah lah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Kemudian wa mukhbirul mushtari bizaid, mengabarkan orang yang membeli dengan sesuatu tambahan. Ya. Maksudnya apa? Misalnya dia menjual barang, menjual tisu misalnya. Dijual dengan harga 5.000, ya. Ditawar sama pembelinya. Ini aja sih 4.500 aja gitu ya. Jangan 4.500, ini modalnya ini 4.400 gitu. Dia bohong, ya. Padahal modalnya itu 2.000 rupiah misalnya. Nah, ini namanya mukhbirul mushtari bizaid, ya. Mengabarkan ke pembeli sesuatu yang tidak benar, ya, modalnya itu. Baik para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ya kesimpulan dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil, ya, bahwasanya janganlah kita ini memakan harta orang lain dengan cara yang batil, karena sesungguhnya kezaliman akan dituntut pada hari kiamat, ya. Salat kita, ibadah kita tidak bakal berguna kalau kita pernah menzalimi orang lain, ya. Mungkin bisa ya, cuma ini yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.